Ya Tuhan, semoga aku salah lihat. Sosok kepala dengan muka yang amat seram berada di atasku. Rambut panjang yang bukan putih juga, sangat busuk. Matanya melotot dan menyeringai ke arahku. Aku menutup mata dan keluar dengan pelan. Aku mengambil nafas dan aku berusaha berjalan meninggalkan tempat tersebut. Ketemu lagi di Vena Backpacker. Segmen cerpen kali ini kita akan membawakan sebuah kisah horor yang dialami seseorang di Gunung Arjuno, Jawa Timur. Yang perlu kalian tahu, Gunung Arjuno ini adalah mungkin gunung yang agak-agak sama ya kayak Gunung Lawu. Jadi seremnya tuh, feel seremnya tuh dapet, ya nggak sih? Kalau kalian gimana? Ya udah, tanpa lama-lama kita langsung simak aja yuk cerita kali ini. Perkenalkan, namaku Johan. Aku biasa dipanggil Jo. Bulan November adalah bulan yang tak pernah kulupakan. Jo, Sabtu depan kita mau mendaki Gunung Arjuno. Kamu mau ikut? Celetuk temanku saat kita sedang asik makan di kantin sekolah. Tapi aku belum pernah mendaki. Jawabku menimpali Niko. Niko adalah teman sekelasku. Tak aku tahu, dia sudah melanglang buana ke berbagai puncak gunung. Aku tahu itu karena dia selalu saja bercerita tentang perjalanan yang membuatku terkagum-kagum. Tak butuh waktu lama, aku pun langsung mengiyakan ajakan Niko. Kapan lagi aku bisa mendaki kalau nggak sekarang? Ujarku dalam hati. Pendakian Gunung Arjuno didominasi oleh teman sekelasku yang mayoritas baru mulai debut namanya, tak terkecuali aku. Aku tak tahu berada di mana Gunung Arjuno yang mau kudaki ini. Yang aku tahu, di belakang sekolahku ada dua gunung raksasa yang menjulang tinggi. Dengan gegahnya, gunung-gunung itu menatap seisi kota dari atas sana. Dan satu dari dua gunung itulah yang akan kudaki esok lusa. Pendakian pertamaku bisa dibilang pendakian paling tak mengenakan. Aku adalah orang yang sensitif dengan bau dupa. Tapi kali ini aku mendaki Gunung Arjuno melalui jalur religi yang berada di Purwosari yang terkenal dengan jalur mistisnya. Saat berada di jalan, perasaanku tak menentu antara takut dan antusias sedang beradu. Benar saja, saat memasuki desa terakhir, aku mencium bau dupa di sepanjang jalan. Banyak pura kecil di pelataran rumah warga, dan perjalananku dimulai dari sini. Pukul 4:05 setelah melakukan simaksi pendakian dan memarkirkan kendaraan, langkah pertamaku sudah disambut dengan semilir angin yang dibarengi dengan wewangian dupa. Kulihat kanan kiri banyak batu-batu besar. Ada beberapa batang lidi sepertinya. Lidi itu berwarna merah dan mengeluarkan asap. Tentu, kau tahu itu kan? Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 1 jam harus kita tempuh lebih lama karena salah seorang temanku mengeluh dengan bawaannya yang dirasa amat sangat berat. Jo, sebentar Jo, kita istirahat dulu. Panggil Niko di belakangku. Tapi nanti kita tertinggal lain kok. Jawabku singkat. Sudah, biarkan mereka jalan duluan. Kita di belakang saja. Niko langsung duduk dan meletakkan tas yang menurutku sangat besar itu. Suasana sangat hening. Tak sedikit pun aku mendengar suara kendaraan. Yang kudengar hanyalah bunyi jangkrik yang saling bersautan. Sesekali suara gemuruh angin yang menabrak cemara-cemara besar di atas sana yang seakan-akan ingin mengajakku bernyanyi. Suasana semakin gelap. Aku dan Niko menjadi rombongan terakhir yang sampai di pos 1 sore itu. Beberapa kawanku sudah menyiapkan makan malam dan minuman hangat. Menunggu azan maghrib, kita sholat berjamaah secara bergantian di dalam Goa Ontobugo. Saat aku mengambil air wudhu yang berada di samping gazebo kecil, aku harus turun lagi ke bawah. Aku mendengar suara geraman yang menurutku aneh. Aku terkejut
Namun aku tetap melanjutkan wudhu hingga yang kedua kalinya. Aku mendengar geraman itu lagi. Kali ini geraman itu lebih panjang dan lebih keras. Kulihat sekelilingku tak ada seorang pun. Saat ku tengok belakang, teman-temanku sibuk bercengkrama. Ada juga sebagian yang sholat. Terdengar suara yang berada di kamar mandi sebelah. Aku pun menunggu orang itu keluar. Mungkin saja dia adalah temanku yang ikut mengambil air wudhu tadi. Namun hingga beberapa lama, apa yang aku tunggu tak kunjung keluar. Aku mengambil senter di saku sebelah kanan. Aku berjalan perlahan menuju kamar mandi tersebut. Dengan mengenalan ludah, ku buka secara pelan pintu yang terbuat dari kayu lapuk itu. Namun, tak ada siapa-siapa di dalam. Mungkin kamar mandi di sebelahnya, kataku dalam hati. Kaki dan hati tak sinkron. Di sisi lain, hati ini ingin melihat apa yang ada di dalam, tapi kaki ingin segera kembali ke rombongan. Suasana mendadak hening. Tak terdengar suara apapun, atau suara angin dan hewan kecil. Yang terdengar hanya sesekali suara kaki yang terus melangkah. Suara pintu tua itu semakin membuat perasaanku kacau nih. Tak ada siapapun di dalam. Kulihat air di penampungnya juga tak beriak. Lantas apa yang kudengar baru saja? Aku berusaha melihat di isi kamar mandi, tapi hasilnya nihil. Sama-sama aku mencium bau busuk yang amat menyengat. Senter yang berada di tangan kanan pun langsung menuju ke sumber bau itu. Ya Tuhan, semoga aku salah lihat. Sosok kepala dengan muka yang amat seram berada di atasku. Rambut panjang warna hitam putih juga sangat kusut. Matanya melotot dan miringnya ke arahku. Aku menutup mata dan keluar dengan pelan. Aku mengambil nafas dan aku berusaha berjalan meninggalkan tempat tersebut. Perlahan tapi pasti, aku bisa menguasai kondisi dan kembali ke rombongan yang sudah siap santap malam. Jo, kamu kenapa tidak ikut makan? Tanya Tommy yang tidak lain adalah teman sekelasku. Ah iya, sebentar aku mau sholat dulu. Sisakan saja sedikit nasi dan laukku. Nantiku datang. Langsung ku ambil arah kiblat. Pikiranku kembali tenang, tapi sesekali telingaku mendengar bisikan-bisikan halus yang seakan-akan memanggilku dari dalam gua. Aku tak memperdulikan itu dan terus saja melanjutkan sholatku. Setelah acara isoma, aku dan rombonganku kembali melanjutkan perjalanan ke pos 2 yang dikenal dengan pos Tampono. Tak ada kendala dalam perjalanan saat itu. Namun saat tiba di pos 2, pandangan ini tak lepas dari jalan tangga yang menuju ke sebuah tempat, Sendang Dewi Kunti. Saat hatiku berusaha membuang pikiran-pikiran itu, aku malah semakin penasaran. Ko, ini ke Sendang Dewi Kunti jauh nggak? Tanyaku kepada Niko yang duduk di sebelahku. Nggak terlalu, ngapain malam-malam seperti ini ke sana? Sambung si Niko. Aku penasaran aja, imbuhku. Berhati-hatilah. Apa perlu kutemani? Lanjutnya. Tak perlu, aku hanya sebentar. Pungkasku yang kemudian jalan meninggalkan Niko. Waktu menunjukkan angka 9 kurang. Aku izin untuk pergi sebentar. Di sana sangat dingin. Kunaiki anak tangga menuju tempat itu hingga aku sampai di tempat yang menurutku sangat-sangat damai. Entah, hawa di tempat ini sangat beda. Aku menghisap tembakau yang sudah aku racik di rumah. Hembusan asap yang keluar dari mulutku menambah kesan tenang malam itu. Wangi sekali. Aku melihat sekitar tak ada siapapun. Saat aku kembali memandang ke arah depan, aku melihat sosok wanita yang amat cantik. Rambut lurusnya tergerai sampai ke punggung, memakai baju khas Jawa, kemben dan tanpa alas kaki. Aku berasumsi dia adalah orang baik. Dia tersenyum manis, membuatku ikut menyambut senyuman itu sambil melihatnya. Namun, senyum itu tidak berlangsung lama. Woi Joy, ngapain lo di sini? Buruan balik, anak-anak malam nih. Aku terkejut saat Mas Aji memanggilku dari belakang. Iya mas, sebentar mau habisin rokok dulu. Jawabku ke Mas Aji sambil mengangkat tangan kananku yang menunjukkan sebatang rokok yang tinggal setengah. Hilang dalam hatiku. Wanita cantik tadi sudah tidak ada dari pandanganku. Aku bertanya-tanya, siapakah dia? Apakah dia sosok Dewi Kunti?
Rasa penasaranku terus berputar-putar dalam kepala. Aku tidak bisa menjawabnya. Dari pos Tabuono, hawa semakin dingin. Aku dan kawan-kawanku melanjutkan perjalanan menuju pos 3 atau yang disebut Eyang Sakutrem. Perjalanan tak memerlukan waktu lama hingga aku sudah sampai di pos 3. Sebuah bangunan kecil seperti shelter ini tak seaneh seperti yang aku kira. Di sini, aku dan teman-temanku hanya mengambil nafas sebentar. Kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 4 atau pos Eyang Semar. Di tengah perjalanan, aku sedikit terkejut saat memasuki sebuah hutan yang menurutku sangat aneh. Ya, hawanya sangat hangat, bahkan cenderung panas, berbeda dengan di pos 1 dan 2. Di tengah hutan ini, aku merasa gerah. Namun, aku tetap melanjutkan perjalanan malam itu. Kalau istirahat di sini jangan lama-lama, sebisa mungkin ambil nafas sebentar, lalu lanjut jalan, kata Mas Jako selaku leader di pendakian kali ini. Aku hanya mengingatkan saja perkataannya. Gerbang, tanyaku dalam hati, sambil menoleh ke arah Niko dan kemudian hanya membalas dengan anggukan kepala. Aku rasa dia sedang menyemangatiku. Sekarang hawa semakin hangat. Aku sudah memasuki area hutan dengan vegetasi yang lumayan lebat. Jalanan masih sedikit landai, dan di sebelah kanan ada bangunan tua berwarna biru dari kayu yang dikelilingi pagar bambu. Di depan pagar itu ada sebuah tulisan Jawa yang aku sendiri pun tak tahu artinya. Kaki terus melangkah, tapi kepala terus menengok ke arah kanan. Ada perasaan kurang enak saat aku melihat tempat itu, tapi aku tak menghiraukannya. Di depanku ada Bagus, tapi ada yang aneh dengannya. Aku melihat dia sangat pelan saat berjalan, hingga aku berada di belakangnya persis. Tapi, yang aku lihat adalah sosok nenek tua yang berbaju compang-camping ada di atas tasnya. Nenek itu tersenyum sambil memamerkan giginya yang merah berlumuran darah. Kuku-kuku tangannya hitam dan sangat panjang. Baunya pun tak sedap. Terlihat sangat menjijikan. Ya Tuhan, apa ini? Keluhku dalam hati. Aku semakin mempercepat langkah dan menyalip Bagus yang sedang duduk beristirahat di tepi jalan. Gus, aku duluan ya, sapaku terhadap Bagus. Buru-buru amat Jo, sinilah kita bareng, nanti juga bakal ketemu sama yang lain, jawab Bagus sambil mengelak peluh yang ada di wajahnya. Iya Gus, lagi semangat nih, pengen nyusul temen yang di depan. Ini lagi diklat sama Niko biar terbiasa jalan cepet. Aku langsung berjalan meninggalkan Bagus yang ditemani Tommy, sementara Niko masih setia di belakangku, mengikuti langkah-langkah kaki yang semakin lama semakin melambat. Tanaman kecil yang tidak sampai 1 meter dan memiliki 3 batang daun bergerak sangat cepat. 2 batangnya diam dan 1 batang di tengahnya bergerak dengan sendirinya. Aku terus memperhatikan tanaman itu dan aku memegangnya. Saat aku melepasnya, tanaman itu kembali bergerak. Sudah gak usah aneh-aneh, yuk kita lanjut jalan. Lalu Niko yang mengajakku untuk terus berjalan. Aku melanjutkan perjalanan itu dan kembali di atas aku menemukan tanaman yang sama. Namun kali ini ketiga batang daun itu bergerak sangat cepat. Jangan lihat ke samping, apalagi ke belakang. Celutuk Niko spontan. Ada apa di belakangku? Aku langsung berhenti melangkah. Sudah, ikuti saja kataku dan teruslah berjalan, imbunya, dan ia menyuruhku untuk tetap berjalan. Tapi kau tak meninggalkanku kan, Po? Tanyaku memastikan. Aku tetap di belakangmu, tenang aja, sahutku menenangkan. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke samping apalagi ke belakang. Tapi aku sangat penasaran hingga rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Aku menoleh ke belakang dan aku terkejut dengan apa yang aku lihat. Sosok pocong dengan kain putih yang sudah dicoklat dan muka hitam itu berada di hadapanku. Salah satu matanya keluar, menjulur hingga bawah hidung. Pipinya seperti lubang pasir dan banyak belatung di sekitar lubang-lubang itu. Sontak saja aku langsung menutup mataku.
Sudah Niko bilang jangan menoleh ke belakang, kata Niko. Sekarang bukalah matamu, dia sudah tidak ada, lanjut Niko. Aku menutup mata agak lama, hingga aku memberanikan diri untuk kembali membuka mata. Dan pocong tersebut hilang. Nafasku sedikit tersengal karena melihat menampakkan sejelas dan sedekat itu. Aku mengistirahatkan badan dengan hawa yang sedikit aneh. Aku tak berani berlama-lama seperti apa kata Mas Jako. Kemudian aku melanjutkan perjalanan hingga ke pos 4. Pos 4 atau pos yang semar, tak ada keanehan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul angka 11 kurang. Dan aku kembali melanjutkan hingga ke pos 5. Pos 5 ini disebut Mangkuto-Romo. Dingin. Setelah melewati pos yang semar, hawa kembali dingin seperti awal. Baru saja aku sampai di pos 5, aku melihat sosok lelaki tua memakai baju serba hitam sedang berdiam diri di atas candi Mangkuto-Romo. Tongkat panjang berwarna hitam yang berada di sampingnya berdiri dan bergerak dengan sendirinya. Aku terperangah, aku terdiam melihat keanehan yang aku lihat itu. Langsung saja Niko menarik tanganku dan kemudian kita mencari tempat untuk mendirikan tenda. Bintang bergelantungan di langit malam. Lampu kota terlihat kerlap-kerip di bawah sana dan semua rombonganku sudah sampai dan langsung beristirahat. Tak terkecuali 4 perempuan di dalam rombonganku. Hanya menyisakan aku, Niko dan Mas Aji. Hingga kantor datang, akhirnya kita semua pamit untuk beristirahat. Terdengar suara jeritan dari dalam tenda. Sontak saja aku dan beberapa temanku langsung terbangun. Tak terkecuali para pendaki lain yang tendanya berada di sekitar kita. 4 perempuan yang sedang menangis dengan muka ketakutan. Isi tenda berantakan. Kejadian tengah malam itu berhasil membuat panik seluruh pendaki. Beberapa dari kami terjaga dari tidur untuk menjaga sisa malam yang sebentar lagi berganti pagi. Terlihat bahu dari Anjar, Dewi, Nikmah, dan Dian bergerak naik turun. Sepertinya mereka masih menangis karena ketakutan. Mbak Ika dan Mbak Wayang yang aku ketahui tetangga sebelah langsung menenangkan para perempuan yang baru saja menangis histeris. Menurut pengakuan Dewi, saat ia tak bisa tidur, ia merasa ada sosok bayangan yang mengutari tenda mereka. Dan kemudian entah dari mana bayangan hitam tersebut masuk ke dalam tenda dan membuat keempat perempuan itu menangis histeris. Memang saat aku baru sampai di pos 5, aku merasakan sedikit keanehan. Terlebih saat aku berfoto di pintu masuk sore tadi. Di sebuah gambar kamera yang dipotret oleh temanku, terlihat bayangan hitam di langit-langit. Tapi kita hanya mengira bahwa itu kebetulan saja. Hingga pagi menjemput, aku membatalkan agenda untuk naik ke puncak. Kondisi tubuh yang amat lelah, terutama saat aku menemui berbagai kejanggalan di malam hari, aku hanya mampu mengantarkanku sampai ke pos Jawa Dipa atau pos 7. Aku tak mampu lanjutkan perjalanan dan aku kembali ke bawah dengan ditemani Mas Aji. Sementara sisanya tetap naik. Saat perjalanan turun, kejanggalan di pagi hari kembali terjadi. Aku halusinasi karena riwayat asam lambungku kambuh nih. Aku tertunduk lesu dan aku langsung memejamkan mata. Aku merasa ada sosok wanita yang berjalan menghampiriku. Ada wanita berjalan ke sini, kataku. Dia baru saja melewatiku dan berjalan ke atas. Aku berkata dengan kondisi tubuh yang sangat amat lemah. Aku tidak bisa berdiri, hanya sekedar bergerak pun perutku terasa sangat sakit. Jo, bangun. Jo, kamu kenapa, Jo? Kamu ngomong apa barusan? Mas Aji panik dan menggoyang-goyangkan tubuhku hingga aku mendongakkan kepala. Perutku sakit, Mas. Aku istirahat sebentar ya, ucapku lemas dan kembali menundukkan kepala. Bukan, Jo, bukan itu. Siapa wanita yang mau melewatimu baru saja? Tanya Mas Aji. Nah, memang aku berkata apa, Mas? Aku masih menundukkan kepala. Sudahlah, jangan terlalu lama. Naiklah ke punggungku dan ayo kita kembali ke tenda.
Aku hanya mengiyakan kata Mas Aji. Aku digendong dan kita berdua lanjut turun. Aku tak sadar saat aku bangun, aku sudah berada di dalam tenda dan beberapa temanku sudah mengkerubungi aku. Kamu gak apa-apa Jo, tanya Niko yang menemaniku di dalam tenda. Memangnya kenapa kok? Aku berbalik mengucapkan kata tanya. Kata Mas Aji, kamu pingsan Jo. Sudah, ini makan dulu. Niko pun memberikan makanan dan aku memakannya dengan lahap. Aku rasa Niko sangat khawatir dengan keadaanku. Apalagi ini adalah pendakian pertamaku. Maaf Jo, gara-gara aku mengajakmu ke gunung kamu jadi seperti ini. Setelah Niko, saat aku baru saja menyelesaikan makan siangku. Aku hanya berdiam, tak menggubris apa yang Niko bicarakan. Hari ini aku mendaki Gunung Arjuna dan gagal menggapai puncaknya. Kelak, aku akan kembali ke sini dengan mengulang perjalanan beserta misteri yang aku alami. Nah, itu tadi cerita dari si Johan. Jadi dia ini baru pertama kali mendaki gunung, dan gunung pertamanya yang dia daki adalah Gunung Arjuna. Wow, hebat banget ya. Pertama udah sampai ke Gunung Arjuna, walaupun nggak sampai puncaknya sih, tapi luar biasa banget. Jadi si Johan ini memang dari pertama tuh udah kayak ngalamin hal aneh, terus diliatin ini itu. Jadi saya rasa mental si Johan itu tuh kuat banget ya. Baru pertama tapi udah disuguhin dengan berbagai hal yang sangat menyeramkan. Cukup menarik juga ya cerita si Johan ini. Nah, itu tadi cerita dari si Johan. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk menjadi pendaki yang baik dalam segala hal dan dalam kondisi apapun. Sekian episode cerpen kali ini. Kita pamit. Dadah.